Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan bahas lagi update variasi soal untuk tipe FR TU CPNS tahun 2024 tentang soal kecepatan, jarak, dan waktu. Kita mulai dari soal yang standar dulu. Soal pertama itu adalah sebuah sepeda motor berangkat dari kota A pukul 8 dan sampai pada pukul 10.15 ya. Kemudian istirahat sebanyak satu kali selama 15 menit. Jika kecepatannya 60 km per jam, berapa jarak antara kota A dan kota B? Perhatikan di sini ada waktu yang digunakan untuk istirahat ya, sebanyak 15 menit. Kita cari tahu dulu waktunya. Itu kan dari 10.15 kita kurangi ke 08.00 ya. Ini kan sama dengan 2 ya, 2 jam. 2 jam 15 menit ya, atau saya tulis 2 jam 15 menit, kemudian dipakai istirahat itu berarti 15 menit ya, sebanyak satu kali. Berarti total waktunya hanya 2 jam aja. Setelah ketahuan waktu totalnya yang digunakan untuk perjalanan, teman-teman tinggal masuk aja ke rumus jarak, yaitu kecepatan dikalikan waktu sama dengan 60 dikalikan 2 sama dengan 120 km. Ada di pilihan jawaban yang B. Nomor 2, ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ia menempuh jarak 200 km. Jika ayah berangkat pada pukul 8.30, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul berapa? Ada peserta dapat tipe soal seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan itu waktu tibanya. Kita lihat dulu kecepatan dengan jaraknya berapa. Karena untuk mencari waktu, itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, teman-teman bisa langsung eksekusi aja angkanya. Jaraknya kan 200 km ya, 200 km, kecepatannya adalah 80. Ingat ini dalam satuan jam ya. Kita akan coret dulu nolnya, di atas coret 1, di bawah coret 1, kemudian yang 20 kita bagi 4 ya, kita bagi 4, dia dapat 5, yang 8 kita bagi 4, dia dapat 2. Berarti 5 per 2 itu kan sama dengan 2,5 ya, 2,5 jam. Jadi tinggal tambah aja. Berangkat pada 08.30, kemudian ditambah 2 jam 30 ya. Berarti ini jawabannya 8 tambah 2 itu 10, 30 tambah 30 kan 1 jam. Berarti jam 11 dia nyampenya. Ya. Jadi harus paham juga perhitungan jam. Jadi kalau misalkan udah ketemu angka 60 tuh dia nambah jamnya. Ya, ini kan 30 tambah 30 itu kan 60, berarti nambah 1 jam. 8 tambah 2-nya 10, tambah 1 11. Ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 3, Budi mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B yang jaraknya 120 km. Jika ia berangkat pada pukul 8.15 dan tiba di kota B pada pukul 9.45, berapakah kecepatan rata-rata yang digunakan oleh Budi? Ya, perhatikan di sini ada waktunya juga. Ada jaraknya udah jelas, dia 120 km. Kemudian di situ ada waktu, ya, dia sampai 09.45, berarti kita kurangi 08.15, ya. Yang 45 kurangi 15 itu 30. Kemudian yang 9 kurangi dengan 8 itu adalah 1 ya. Jadi 1 jam 30 menit sebetulnya nih. 1 jam 30 menit ini sama artinya dengan 1,5 jam ya. Jadi teman-teman tinggal dibagi aja, kan kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, jaraknya 120, waktunya 1,5. Ini tinggal perhitungan desimalnya aja yang harus hati-hati ya. Ini kita kalikan 10 aja masing-masing biar desimalnya hilang, atau kalau desimal tuh mau hilang dia pindah ke atas nambah 01, atau konsepnya boleh kalikan 10 per 10. Teman-teman bebas pakai konsep apapun, sehingga yang atasnya menjadi 1200, bawahnya menjadi 15 ya. Kemudian yang 12 saya bagi 3 ya. Saya bagi 3 dia dapat 4. Kemudian yang 15 saya bagi 3 dia dapat 5 ya. Jadi angka yang di atas yaitu 400 dibagi 5. Perhatikan angka 40 dengan 5 nih. 40 bagi 5 kan 8. Nolnya tinggal ikutin lagi aja yang sisanya ya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 80 km per jam, ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 4, ada variasi lagi ya. Budi mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam dari pukul 7 sampai 8.15. Setelah itu ia beristirahat selama 30 menit. Jadi dari jam 7 sampai 8.15 dia bersepeda, setelah itu istirahat 30 menit, kemudian lanjut lagi.
Tapi kecepatannya nambah ya, nambah 15 km per jam selama 30 menit. Jadi yang tadinya 10 berubah menjadi 15 km per jam. Pertanyaannya adalah, berapakah total jarak yang sudah ditempuh oleh Budi? Berarti ada dua kali perhitungan. Perhatikan di sini ada kecepatan yang pertama ya, jarak yang pertama itu dari kecepatan pertama yaitu 10 km per jam. 10 km per jam kita kalikan dengan waktunya. Berarti harus nyari waktunya dulu ya. Waktunya itu kan dari 08 15 kita kurangi 07. Ya, ini kan sama dengan 1 jam 15 menit ya. Nah, buat teman-teman yang udah paham 15 menit itu kalau kita konversi ke jam dia sama dengan 15 per 60. Saya coba pisahkan ya. Ini kalau kita konversi ke jam ya, ini tinggal bagi 60 aja, 15 per 60 ya. Ini sama artinya dengan 1/4 ya, kita bagi 15 dapat 1, 60-nya dapat 4, 1/4. Secara tidak langsung 1 jam 15 menit ini sama dengan 1/4 jam ya. 1/4 ya. Mohon maaf saya belum kebeli pena, jadi masih pakai Metype. Ini 1 kali 4 tambah 1 5, jadi 5/4 untuk waktunya. Sedangkan jarak itu kan sama dengan, ini jam ya. Jarak itu kan sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Berarti sama dengan 10 km. Kita kalikan 5/4. Ini nggak usah didesimalkan dulu, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, dikalikan 5/4. Ini akan menjadi 50/4. Oke, 50/4. Kita diamkan dulu karena dia ada lanjutannya. Kemudian ia bersepeda lagi dengan kecepatan 15 km selama 30 menit. Ini anggap jarak yang satu. Sekarang kita akan coba cari jarak yang keduanya ya. 30 menit waktunya ya. Sebentar. Waktu yang kedua itu kan 30 menit ya. Ini sama dengan setengah jam. Teman-teman udah familiar nih dengan angka 30 menit ya. Berarti jaraknya itu adalah kecepatan yang kedua. Berapa? Yaitu 15 km. Berarti 15 teman-teman kalikan dengan setengah ya. Ini hasilnya adalah 15/2. 15/2 ya, ini untuk melatih nalar aja 15/2. Berarti total jaraknya adalah, anggap ini jarak pertama, ini anggap jarak kedua. Tinggal dijumlahkan aja. Jarak 1 ditambah jarak 2 ya. Yang berapa? 50/4. 50/4, kemudian kita tambahkan dengan jarak 2 yaitu 15/2. Ini ada belajar pecahannya juga ya. Yang 50 dengan 4 kita perkecil, masing-masing kita bagi 2 aja ya. 4 bagi 2 itu adalah 2, 50 bagi 2 adalah 25. Sehingga penyebutnya udah sama-sama 2 kan, tinggal jumlahkan bagian atasnya. 25 tambah 15 itu kan sama dengan 40, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi total jaraknya adalah 20 km ya. Untuk yang istirahat 30 menit ini nggak dipakai. Tapi di soal tertentu ada yang dapat istirahat 30 menit itu dapat. Nanti kita pakai penggunaannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, ayah mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berangkat pada pukul 5 ya, 5 pagi dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dengan target tiba di kota B pukul 9. Setelah 2 jam perjalanan, ayah beristirahat selama 30 menit ya. Ini tipe soal FR yang muncul, jadi dia ada variasi. Setelah 2 jam perjalanan, ayah istirahat 30 menit. Jika ayah ingin tiba di kota B sesuai dengan target waktu awal, berapakah kecepatan rata-rata mobil ayah? Ya, perhatikan, dikarenakan ada waktu istirahat, otomatis si waktunya nggak akan tepat jam 9, ya. Supaya tepat jam 9 itu harus menambah kecepatan menjadi berapa? Itu pertanyaannya. Kita cari tahu dulu waktu totalnya. Atau total waktu ya. Total waktu itu diperkirakan jam 9 sampai kalau berangkat jam 5 ya. Teman-teman kurangi aja kayak pengurangan biasa ya. Ini angkanya masih mudah. 9 kurangi 5 itu 4, berarti 4 jam ya. Kemudian total jaraknya. Berarti total jaraknya kan sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Yaitu 60 km kita kalikan dengan 4 jam. Berarti total jaraknya itu 240 km. Kemudian ada keterangan setelah 2 jam perjalanan. Berarti setelah 2 jam perjalanan, ini agak lama prosesnya. Cuma kalau teman-teman nalarnya bagus, ini pasti gampang dikerjakannya ya.
2 jam perjalanan berarti yang sudah ditempuh ya. Jarak ditempuhnya itu berarti kecepatan dikalikan waktunya, yaitu setelah 2 jam berarti kecepatannya kan tetap 60 ya, dikali 2 jam yaitu 120 km. Artinya sisa perjalanan ya itu tinggal dikurangi aja jaraknya, yaitu 240 km udah tercapai atau udah ditempuh 120 km, yaitu sisa setengahnya sebetulnya 120 km. Nah, berarti ada waktu yang kebuang untuk istirahat ya. Jadi sisa waktunya itu kita cari juga ya. Sisa waktunya dari total 4 jam udah kepake 2 jam, kemudian dipakai istirahat 30 menit. Ya, 4 jam diambil 2 jam kan tinggal 2 jam ya. 2 jam dikurangi 30 menit sama dengan setengah jam. Berarti sisa waktunya 1,5 jam lagi. Dengan sisa waktu yang hanya 1,5 jam, sedangkan sisa perjalanannya adalah 120 km, berapa kecepatannya? Ini kita bisa gunakan rumus normal aja, rumus kecepatan aja ya. Rumus kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Berarti jaraknya 120 km, bukan 240 lagi, karena kan sisanya. Nah, sisa 120 ini teman-teman bagi dengan 1,5 ya. Ini mirip kayak soal yang tadi, ini 1,5, kita pindahkan ke atas, atau teman-teman kali 10 per 10. Ya, ini udah dihitung sih sebetulnya di soal sebelumnya. Ini jadi 1200, ini jadi 15. Ya, atau 15-nya kalau mau desimalnya hilang, pindahkan ke atas nolnya. Ya. Yang 12 teman-teman bagi 3, ya, dapat 4. Kemudian yang 15 dibagi 3, dia dapat 5. Perhatikan angka 4 dengan 5, 40 dengan 5 itu kan kalau dibagi jadi 8 ya, nolnya tinggal ikutin lagi aja ya. Jadi kalau mau tepat jam 9 sampai yang tadinya 60 km per jam, dia harus diubah jadi 80 km per jam. Ada di pilihan jawaban yang E ya. Jadi yang waktu istirahat 30 menit tadi itu berpengaruh terhadap sisa waktu yang digunakan gitu ya. Kalau misalkan dia nggak pingin sampai jam 9 mah aman-aman aja, cuma kan pingin targetnya sampai jam 9, berarti dia harus nambah kecepatan atau jadi kecepatannya 80 km per jam. Ada di pilihan jawaban yang E. Nomor 6, pada pukul 6.30 Pak Danu pergi dari kota A ke kota B dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Ia menargetkan tiba di kota B itu pukul 9.30 ya. Setelah setengah perjalanan, perhatikan, setelah setengah perjalanan, ia beristirahat selama 15 menit. Ya. Berapakah kecepatan sepeda motor Pak Danu jika ingin tetap tiba di kota B pada pukul 9.30? Jadi dia nggak mau mundur waktunya. Tapi karena dia istirahat 15 menit, otomatis akan mundur sebetulnya. Nah, solusinya dia harus mengubah kecepatannya dari 50 ke berapa? Itu pertanyaannya. Ya, kita cari tahu dulu waktu totalnya. Total waktu itu kan nyampe jam 9.30 ya. Dikurangi 06.30 ya. Ini total waktunya 9 kurangi 6 aja, 3 jam. Ada kata-kata setengah perjalanan ya. Atau kita cari dulu jaraknya, jarak totalnya atau total jarak ya boleh. Total jaraknya itu kan berarti kecepatan dikalikan waktunya. Berarti sama dengan 50 kita kalikan 3, 150 km. Kalau setengah perjalanan, berarti dia udah nempuh berapa? Sorry, ini 150 ya. Setengah perjalanan berarti dia udah nempuh setengah dikalikan 150, yaitu 75. Berarti sisanya ya setengah lagi. Ya. Sisanya berarti 150 km, kita kurangi 75. Sisa 75 km lagi. Nah, sisa waktunya itu adalah 3 jam. Ya, ini kan total waktunya udah kepake setengahnya, berarti dikurangi 1,5 ya, dikurangi 1,5 jam, kemudian dikurangi lagi dia istirahat 15 menit, dikurangi 15 menit itu adalah 1/4 jam ya. Kalau misalkan bingung, sebentar kita akan coba ubah ke 15 menit dulu aja ya. 3 jam dikurangi 1,5 jam itu kan sama dengan 1,5 jam ya, kemudian dikurangi lagi 15 menit. Nah, biar gampang, yang 1,5 jam saya ubah jadi 1 jam, ya, ditambah 30 menit, dikurangi 15 menit, ya. Seperti ini ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Ini kan 1,5 jam, saya ubah menjadi 1 jam 30 menit, dikurangi 15 menit.
Ini jadinya 1 jam 30 diambil 15 ditambah 15 menit. Ingat 15 menit itu sama dengan 1/4 ya. Jadi 1 jam ditambah 1/4 jam. Ini kalau misalkan kita ubah ke bentuk pecahan yang apa? Campurannya 1/4 atau jawabannya 5/4 gitu kan ya, 5/4 jam ya. Berarti sisa jaraknya yang 75 ya, kita pakai 75 dengan waktunya yang 5/4 ini. Berapa kecepatannya? Kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu kan. Nah, jaraknya 75 saya bagi titik 2 aja ya, jangan per ya, biar apa nanti bisa gampang hitungnya. 5/4 dibagi 5/4. Ingat proses perhitungan pembagian itu berubah jadi kali tapi dibalik, 5/4 jadi 4/5. Nah, 75 dibagi 5 itu kan sama dengan 15 ya. Yang 75-nya saya coret. Ini dia dapat 15. Sedangkan yang 5-nya saya coret, dia habis dapat 1. Jadi angka akhirnya adalah 15 kalikan 4 itu sama dengan 60. Jadi dia harus pakai kecepatan 60 km per jam kalau pengen nyampe tepat jam 9.30. Ada di pilihan jawaban yang A. Nomor 7, jarak dari kota A ke kota B dapat ditempuh dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 2,5 jam ya, atau 2,5 jam. Jika ingin sampai 1 jam lebih cepat, ini ada yang dapat soal seperti ini nih, 1 jam lebih cepat, berapakah tambahan kecepatan? Dia nanya tambahan, bukan kecepatan akhirnya ya. Yang tadinya 60 ditambah berapa? Gitu kan maksud soalnya. Perhatikan, untuk 60 km per jam, kita bisa buat perbandingan. Dia tuh nyampe 2,5 jam. Perhatikan, ada kata-kata 1 jam lebih cepat ya. 1 jam lebih cepat itu maksudnya ya, sama artinya dengan 2,5 jam dikurangi 1 jam. Jadi, waktunya bukan 1 jam, tapi 2,5 dikurangi 1, yaitu 1,5. Nah, ini berapa? Kecepatannya gitu. Jadi kalau misalkan saya buat polanya, kalau 60 km per jam dia bisa 2,5. Sekarang ini harus berapa supaya nyampe 1,5 jam? Tapi dia nanya tambahannya ya, kita gunakan perbandingan tidak senilai. Ini sama artinya dengan 60 per X, ini bukan 2,5 per 1,5 ya, harus ada yang dibalik. Jadi 1,5-nya di atas ya, sedangkan bawahnya tetap 2,5. Jadi bukan 2,5 per 1,5, tapi harus dibalik. Mau yang pakai prinsip kali lurus juga sama aja angkanya ya. Nah, karena di atas bawah ada desimal, teman-teman bisa hapus aja desimalnya. Angka 15 dengan angka 25 bisa kita perkecil ya. 15-nya saya bagi 5. Ya, saya bagi 5 dapat 3, 25-nya saya bagi 5. Saya bagi 5 dapat 5. Perhatikan, ini saya copy aja angkanya. Ini jadi 3/5 ya. 3/5. Perhatikan angka 60 dengan 3 bisa kita coret juga. 3-nya habis. 60 bagi 3 itu adalah 20. Ya, 20. Berarti teman-teman tinggal kalikan silang aja. X, ini kan 1 ya. Biar gampangnya saya tulis lagi deh. X kali 1-nya X, kemudian 20 kalikan dengan 5. Jadi 100. Nah, tapi ingat soal nanya tambahan kecepatan. Ini ada pilihan angka 100, tapi ini jebakan sebetulnya ya. Teman-teman jangan pilih yang ini jebakan. Kalau misalkan dia nanya tambahan kecepatan, ini kayak nanya tambahan pekerja gitu ya, tambahan kecepatan berarti dari 100 kita kurangi berapa awalnya tadi, yaitu 60. Sama dengan 40 km per jam, ada di pilihan jawaban yang D. Untuk nomor 8, teman-teman bisa kerjakan untuk latihan soal ya. Pada pukul 9.30, Budi berangkat dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor. Kecepatannya 50 km per jam dan ia sampai di kota B pada pukul 12.30 ya. Jika Budi ingin tiba di kota B pada pukul 11.30, berapa kecepatan rata-ratanya? Mirip dengan yang tadi, cuma variasinya ada sedikit perubahan. Teman-teman bisa gunakan perbandingan juga ya. Nomor 9 mirip dengan soal yang sebelumnya saya bahas. Ini ada pada pukul 8 Ali pergi dari kota A ke kota B dengan mengendarai mobil. Kecepatannya 60 km. Ia menargetkan tiba di kota B pukul 13 ya.
Ada kata-kata setelah 2 jam perjalanan, ia beristirahat selama 1 jam. Ya. Berapa kecepatan mobil yang digunakan Ali jika ingin tetap sampai di kota B pada pukul 13? Jadi tidak ada tambahan waktu, adanya tambahan kecepatan. Tapi dia nggak nanya tambahan kecepatannya. Kecepatan totalnya berapa? Ya, dari 60 pasti dia nambah. Nambah jadi sekian, apakah A, B, atau sampai pilihan yang E. Ya. Nomor 10 hampir sama dengan nomor 9, cuma ada sedikit modifikasi aja. Perhatikan di sini ada keterangan Budi beristirahat selama 1/4 jam. Ada yang pakai 1/4, ada yang pakai 1 jam, ada yang pakai 30 menit ya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Di sini ada Budi ke rumah nenek menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam pada pukul 9. Ia targetnya sampai jam 10. Berarti kan cuma 1 jam perjalanannya. Setelah setengah perjalanan, hati-hati ada kata-kata setengah, tapi dia ditulis pakai huruf ya. Budi beristirahat selama 1/4 jam. 1/4 jam itu sama dengan 15 menit ya. Kalau misalkan dia ingin tetap sampai jam 10, berapakah kecepatan sepeda yang harus digunakan Budi? Dia nanya kecepatan akhirnya berapa setelah istirahat ya, atau setelah setengah perjalanan ini. Teman-teman boleh cek lagi jawabannya, apakah yang A atau pilihan sampai yang E. Nanti boleh komentar di kolom komentar, atau kalau misalkan mau latihan dari nomor 1 boleh tinggal di download aja ya, ada di deskripsinya, nanti saya akan simpan linknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.